Abang ini terkait dengan kasusnya Yaimin dengan tangganya yang bisa dibilang berseteru, gimana ya? Saya termasuk pendukung Yaimin dan istrinya. Beliau adalah orang baik, tapi di framing negatif dengan cara media sosial menggiring seolah-olah ada orang yang jahat sama tetangganya. Padahal dia adalah pemilik tanah dan orang yang harus dituakan, dihormati. Bahkan sekampung memusuhi dia. Sekarang udah berbalik. Dan kita bisa melihat beberapa orang muda tidak menghormati orang yang lebih tua dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Sudah mulai membawa nama-nama daerah dan rasis. Nah, sehingga mereka mengatakan bahwa mereka punya karakter yang jagoan dan hebat. Tapi orang-orang seperti itu guys, kalau udah ketemu dengan polisi pasti langsung nangis, mewek nangis. Gak usah ketemu sama polisi, ketemu para abos saya tegur atau somasi dia pasti nangis. Dan saya minta RT-nya juga diganti sekalian. Ya. Kalau perlu terbalik, satu kampung dipindahin, cukup Yaimin dan istrinya dan penghuni baru lagi di situ. Ini orang sudah tua disuruh pindah tidak bahagia. Jadi menurut saya apapun, banyak kok orang tua yang bully, yang bisu, tapi warga yang buta diurus. Ini dipancing kemarahannya, dibuat emosi, dimarah-marahin, dimaki-maki, dihina, bahkan dipukul. Menurut saya ini tidak etis. Dan saya meminta semua masyarakat untuk menegur, ya, diberi sanksi sosial. Mulai kalau perlu pejabat-pejabat di sana yang membiarkan, dan minta turun polisi dan keamanan TNI. Ya kalau perlu dijaga rumahnya ini, diberi pelajaran. Kalau perlu juga tetangga yang bandel itu dimasukin ke barak TNI lah, ya, supaya ya ini cocok ini. Suruh mereka ikut ospek lagi. Bagaimana bertetangga baik. Banyak orang di desa-desa itu ada orang gila nggak diusir, dijaga, dirawat. Orang miskin dikasih makan. Masa orang tua seorang dosen diperlakukan seperti itu? Gitu. Kalau mereka melakukan perbuatan misalnya cabul atau mencuri, tinggal dipinjauin karena CCTV. Laporkan ke polisi. Siapa yang salah pasti ditindak. Minta Yaimin untuk bersabar dan juga nggak usah terlalu berlebih-lebihan kita juga melawan. Jadi takutnya juga mereka dosanya kita juga ada salah sedikit, tapi kita balik lagi salah yang lain. Ya, pokoknya kesalahan kebenaran hukuman itu harus proporsional. Nah, kalau sudah proporsional berarti di situ ada keadilan. Kalau suatu daerah adil maka akan ada kemakmuran dan kesejahteraan, ada kenyamanan. Buat apa? Hidup ini kan mau tenang, tinggal di lingkungan. Kalau masih ada orang yang ribut berantem, saya nggak nyaman tuh. Jadi siapa yang dibilangin nggak mau dengar itu aja yang kita musuhin. Dan musuhin juga jangan sampai pakai usir-usir, karena mereka tidak menggunakan fasilitas umum maupun milik orang lain. Masing-masing menggunakan. Bahkan yang saya lihat di sini tanah Yaimin digunakan untuk parkir mereka. Tapi Bang melihat bisa dibilang nih terkait dengan parkir tersebut dan juga tanah wakaf tersebut hingga berujung pengusiran Yaimin dan keluarganya itu gimana nih Bang? Berbalik. Emang awalnya orang benci banget Yaimin. Padahal dia banyak guyon dan bercandanya. Tapi intinya akan kelihatan lah yang zalim, yang tidak pantas. Yang pantasnya itu yang muda memuliakan yang tua, yang tua menyayangi. Tapi kalau orang tua udah dibuat seperti itu, ya seperti itu. Bahkan kemarin juga Yaimin sempat menyebutkan bahwa beliau juga mendapatkan fitnah dan pengiriman opini yang sangat buruk oleh Sarah. Bahkan sampai dari pihak Yaimin ambil langkah tegas untuk melaporkan pihak Sarah ke Polresta Malang. Gimana nih Bang mungkin melihat langkahnya Yaimin saat ini? Memang ini harus dibawa ke jalur hukum, nanti kan pembuktian. Kalau fitnah itu kan dalam hukum pidana juga ada, termasuk pencemaran nama baik, ya. Di Islam juga, ini kan orang-orang kiai. Saya rasa Pak Yaimin orang yang jujur, orang baik ya. Kalau dilihat dari bahasanya, memang mereka jago pelan tanggung. Awalnya mungkin gara-gara banyak dapat dukungan, jadi RT RW bahkan kampus pun memecat dia jadi dosen. Nah, sekarang biasa, itu kan hanya kesenangan dan kemenangan mereka yang tertunda. Ya mudah-mudahan bisa selesai persoalan dan membuat Kota Malang makmur jaya kembali. Apabila ada masyarakat yang ribut dan itu pasti dianggap tidak nyaman, akan mempengaruhi pariwisata nanti. Masa Malang tidak bisa menyelesaikan persoalan antar tetangga? Nah, contohnya sedangkan Pak Prabowo kan sekarang persoalan antar negara aja, Israel dengan Palestina pun mereka ikut andil. Masa nggak bisa? Apa perlu para Abbas turun ke Malang untuk mendamaikan mereka kan? Dan saya minta ya,
buat yang muda nggak usah terlalu galak-galak sama yang tua, kalah kalian nanti. Karena Indonesia ini selalu menyalahkan orang yang muda yang melawan orang tua. Namanya orang tua ya harus dimaklumi. Kalau Yamin pendengarannya kurang bagus ya dimaklumi. Kalau dia sudah tua ya wajar lah kira-kira seperti itu. Bang, ini kan dengan RT RW yang melakukan pengusiran Pak Yaimin tersebut kan menjadi sorotan juga bagi selama masyarakat. Yaimin tidak melakukan perbuatan cabul, asusila maupun narkoba dan melanggar pidana, tidak bisa dia diusir hanya gara-gara sentimental dan emosional sesaat. Dan jangan juga terpengaruh framing di media sosial. Kita bisa kalau perlu RT taruh CCTV gitu. Begitu ada yang menyerang ya dia gitu. Mudah-mudahan tidak ada persekusi ataupun kalimat-kalimat ancaman itu ada. Ketika Pak Yaimin menggunakan mahasiswa untuk mendukung dia, ada yang menyatakan akan menghabisi, itu kan kalimat-kalimat ancaman. Saya pikir ya suami dari Sarah itu hanya emosional aja, nggak ada dia nggak pernah mukul orang kok, hanya mulut dia ingin memancing. Intinya dia ingin dipukul, ingin dia ngelaporin orang ke polisi pakai jurus itu, tapi dia sayang bahwa ini udah terekam dan kalimat-kalimat kasarnya itu terekam Indonesia tahu bahwa mereka berperilaku tidak bagus. Di Indonesia ini jangankan teriakin orang, mata begini aja melotot udah nggak bagus, apalagi teriakin atau maki-maki orang. Demikian saran saya. Melihatnya Bang. Ya, kalau dia merasa besar, merasa kaya, merasa hebat, harusnya dia lebih merendahkan hatinya untuk menghormati orang lebih tua ya. Bang, ini kan juga banyak masyarakat yang bisa dibilang menyoroti dari wali kota Malang yang tidak ambil sikap dari kasusnya Yaimin tersebut. Mungkin kalau wali kota Malang sudah jadi kasus viral, dia tidak mengerti dan tidak hadir di situ. Ya saya sarankan Pak Wali Kota Malang berhenti aja jadi wali kota. Diganti aja, ganti sama wakilnya. Tapi kalau Pak Wakilnya juga nggak peduli, ada masalah sosial ya. Nggak apa-apa juga dimaafin wali kota dan wakilnya, tapi dipecat RT-nya. Soalnya saya masalah. Nggak boleh juga gara-gara ini ganti semua, mungkin wali kota dan wakil kota sini. Bang, ini kan terkait dengan tanah wakafnya Pak Yaimin yang dijadikan tempat parkir rental milik Sahara tersebut. Nah, sempat dipertanyakan juga oleh suaminya Sahara terkait kepemilikan wakaf tersebut dan Pak Yaimin sendiri menyebutkan bahwa beliau mempunyai sertifikat tersebut. Bang, jika nantinya ketika Pak Yaimin menunjukkan sertifikat tersebut, apakah dari pihak Sahara dapat digugat kembali oleh Pak Yaimin karena adanya karena mempertanyakan surat wakaf tersebut, Bang? RT RW kan sudah tahu bahwa tanah itu adalah tanah Yaimin, tinggal diwakaf, etikanya. Memang wajib itu dengan keadaan terpaksa karena kepentingan umum. Nah, tapi juga kan harus disadari, orang kan kalau di rumah itu mobil kan satu atau dua, kalau punya mobil rental ya tahu diri aja gitu. Harusnya Yaimin ini dipermisi, kalau perlu dikasih honor atau dibawain makanan atau hadiah, menyenangkan tetangga. Jadi jangan juga kita selalu merasa terusik, padahal sebenarnya kita mengusik, mengganggu kenyamanan tetangga. Yaimin adalah pemilik tanah dan bisa dia batalkan wakaf itu apabila orang yang menerima wakaf itu tidak menghormati, tidak menghargai kebaikan pemerintah. Oke Bang, mungkin dari Abang sendiri, pesan dari Abang mungkin dari kasusnya Yaimin dan Sahara sendiri mungkin seperti apa sih Bang? Ya, ini kasus menyangkut karakter aja yang tidak bisa menahan. Padahal kalau dianggap dengan bercanda juga nggak mungkin. Dan Pak Yaimin suka membantu juga, memarkirkan, menyimpan kunci, menerima uang dan menerima nasabah mereka, klien mereka. Jadi ini hanya problematika menurut saya menyangkut kepribadian. Dan saya rasa nanti akan menjadi satu rekaman jejak bahwa perbuatan ini mungkin perlukan kedewasaan, mungkin waktu yang berubah mereka. Tapi saya yakin Sahara dan suami udah malu tuh, karena dia tidak didukung oleh Kristen. Nah, sekarang masih ada kesempatan baikin lagi lah, baik-baikin lagi. RT RW juga udah tobat masalah aja RT. Saya juga pernah kok bekas ketua RT ditangkap oleh RT RW. Saya datang, saya minta, biasa orang minta pengakuan, ini kalian nahan orang. Akhirnya RT RW disentuh gitu, selesai masalah. Klien saya udah meninggal, tapi saya punya sejarah bahwa tidak semua tetangga lingkungan kita itu mungkin mereka
memihak sebelah. Yang perdata jadi pidana.